Selanjutnya Imam Malik rahimahullah, beliau juga menyatakan setiap orang itu bisa diambil dan bisa pula ditinggalkan pendapatnya, ucapannya, kecuali ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasul harus diambil semuanya, nggak boleh ada yang ditinggalkan. Kalau ucapan manusia, ya kan bisa benar bisa salah. Maka yang benar diambil, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil, yang menyelisih kita tinggalkan. Sedangkan Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan, jika engkau dapati dalam bukuku menyelisih sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah Rasul SAW dan tinggalkan ucapanku. Imam Ahmad juga mengatakan, jangan kalian taklid, membebek kepadaku, kepada Malik, kepada Asy-Syafi'i, kepada Auza'i, kepada Ats-Tsauri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Artinya ambillah dari Al-Quran wa Sunnah. Ini nasihat yang luar biasa. Nah, cuman di sini, al-ikhwah rahimakumullah, kita harus bersikap yang baik, beradab kepada mereka. Ya, jadi ketika kita mendapati pendapat ulama yang menyelisihi dalil, maka kita berbaik sangka kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang tulus, mereka adalah para ulama yang beristihad. Ya. Maka kalau ada pendapat mereka yang menyelisih, kita berhusnudzon bahwa itu tidak disengaja. Tetapi tidak boleh kita ikuti gitu loh. Kita berbaik sangka mereka itu tidak sengaja jatuh dalam kesalahan, tetapi kesalahan itu tidak boleh kita ikuti. Ya. Dan mereka adalah para ulama yang beristihad, maka mereka mendapatkan pahala istihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dia mendapatkan 1 pahala. Jadi tidak boleh kita taklid, membebek, membabi buta ngikuti ulama, salah benar dia ulama, tidak seperti itu. Tapi kita juga tidak meremehkan, menjatuhkan mereka karena kesalahan pendapat mereka. Nah, kita pertengahan. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk di wajib berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Nah, kita lihat Allah Ta'ala mengatakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman hukum, ya, agar Rasul menghukumi manusia berdasarkan Al-Quran. Wa mahtalaftum fi min syai'in fa hukmu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah. Hukum-hukum yang ada pada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, berhukum dengan syariat Allah merupakan sifat kaum mukminin. Nah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau sekarang kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka tidak benar keimanan seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dia berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti yang kita sebutkan di ayat sebelumnya, fala warabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai
mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Nah, selanjutnya al-ikhwah rahimakumullah, kita dapatkan hasil yang sangat luar biasa ketika kita berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Ya, di antaranya apa? Terlaksananya tauhid, terwujudnya ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan berhukum kepada syariat Allah, maka sempurna pelaksanaan tauhid, sempurna ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga terwujudnya ittiba kepada Rasul. Ya, karena Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Kemudian terwujudnya keadilan. Ya, tercegahnya kezaliman. Ya, berlangsung kebijaksanaan, karena hukum yang paling adil itu adalah hukum Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melaksanakan syariat Allah, akan terwujud keadilan dan tercegah kezaliman. Kemudian terwujudnya keamanan, keselamatan, penjagaan terhadap kepemilikan. Ini luar biasa, syariat kita menjaga ini. Kemudian ada penjagaan terhadap akhlak dan kehormatan. Nah, ada penjagaan terhadap kejahatan, perlindungan terhadap masyarakat dan jiwa. Ya, syariat Allah itu akan memperbaiki individu dan masyarakat dalam semua sisi kehidupan. Juga akan melapangkan rezeki bagi kita semuanya. Nah, sehingga dengan hasil-hasil seperti ini baru sebagian ya, masih banyak hasil lain. Mestinya kita semangat, bersungguh-sungguh berhukum dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, larangan berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, maka ini adalah satu bentuk kekafiran, sehingga dilarang. Karena apa? Sudah dikatakan wa mahtalaftum fihi min syai' fa hukmu ilallah. Apa yang kalian perselisihkan, ya, apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah. Maka tidak boleh dikembalikan kepada selain hukum Allah. Maka di sini Allah memberikan ancaman, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia bisa kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi seorang yang menganggap hukum Allah itu ketinggalan, lebih baik undang-undang buatan manusia. Quran itu adalah orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ya. Mereka orang-orang fasik. Misalnya orang itu ngerti hukum Allah yang paling baik, tapi dia karena hawa nafsu, dia memilih undang-undang buatan manusia yang menyelisih ketentuan syariat Allah Ta'ala. Maka lihat di sini keterangannya, ya, berhukum kepada selain syariat Allah, maka ini bisa kufur akbar ketika dia menghalalkan berhukum kepada selain hukum Allah, selain hukum Allah. Boleh kok berhukum dengan undang-undang buatan manusia kok. Boleh kok. Maksudnya undang-undang yang menyelisih syariat Allah. Kemudian kufur asghar ketika dia apa? Masih meyakini wajibnya berhukum kepada syariat Allah, tetapi dia mengikuti hawa nafsu. Jangan ngerti wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi karena ini aku pengen duit, aku pengen kedudukan, akhirnya berhukum dengan hukum manusia. Ada yang ketiga, orang yang terpaksa, terdesak, sehingga dia berhukum kepada selain syariat Allah, maka ini dimaafkan. Nah,